Just pun di kabar sedoyo balik mana ng channel ko anak singko. Guys, aku mau cerita. Jadi aku pernah tinggal di Indonesia total 14 bulan di Jakarta sama di Jawa Timur. Nah, terus orang Indonesia yang aku pernah ketemu itu hampir semua sudah tahu negara Jepang. Itu kenapa ya? Karena mungkin itu terpengaruh pendidikannya ya di Indonesia. Kalau di Indonesia untungnya ada pelajarannya sama ada guru-gurunya juga yang sudah tahu sejarah Jepang itu seperti apa gitu. Jadi semuanya bisa belajar dan ada kesempatannya untuk pelajarannya. Kalau menurut aku, anak-anak di SD di Indonesia pun sudah tahu negara Jepang. Nah, terus aku pikir, kalau di Jepang gimana? Maksudnya ada pelajarannya tentang Indonesia nggak? Gitu. Seingat aku nggak pernah belajar tentang negara Indonesia waktu aku SD. Jadi di Noiki, aku kata memperkenalkan buku pelajarannya Shin di gawe neng Jepang. Nah, jadi di sini sudah ada buku pelajarannya. Kali ini aku pinjam buku pelajarannya dari orang tuaku karena orang tuaku itu dua-duanya guru di sekolah SD. Jadi buat kali ini aku mau pakai buku ini sama ini. Ini ada kanjinya. Ini artinya SD. Terus ini namanya subjeknya. Bacanya shakai. Artinya studi sosial. Ya. Nah terus ini ada 6. Ini buku pelajarannya buat kelas 6. Itu. Nah, jadi kalau di Jepang sistemnya sekolah, maksudnya pendidikannya itu hampir sama dengan Indonesia. Jadi buat SD ada 6 tahun, terus SMP sama SMA itu ada 3 tahun gitu. Oke, jadi langsung kita mulai ya. Apakah anak di SD itu ada kesempatannya? Maksudnya belajar tentang negara Indonesia waktu kelas 6 ya. Oke, jadi kita mulai dari zaman dulu. Dulu banget nih. Ini. Jadi kalau di Jepang tuh belajar sejarah itu dari zamannya seperti ini ya. Terus sejarah Jepang dewe. Nah ini zaman Edo mungkin ada yang sudah kenal ya. Kayak zamannya samurai gitu ya. Ini kan udah halaman 108 nih. Jadi barusan ya ini ada tulisannya perang sama Cina sama Rusia. Ini namanya Nishin Senso sama Nichiro Senso. Habis gitu ini sekarang udah halaman 112. Ini barusan ada tulisannya tentang revolusi industri. Oke, selanjutnya ini ada perangnya. Perang sama negara mana ya? Oh ini sudah Amerika ya. Jadi ini sudah tahun 1945. Ini ada gambarnya di bom ya. Tapi ini bukan Hiroshima Nagasaki ya. Sebenarnya sih itu yang dibom itu bukan cuma Hiroshima dan Nagasaki ya. Tapi di Tokyo juga sudah dibom. Tapi bom itu maksudnya yang dijatuhin di Tokyo itu bukan yang nuklir ya. Habis gitu, nah ini baru ada tulisannya Pacific War. Ini. Kalau Pacific War itu di dalam bahasa Jepangnya Taiheiyo Senso. Kalau Senso itu artinya perang. Oke, jadi teks ini mungkin jadi penting buat aku juga, buat kalian juga ya. Jadi aku baca ya, tapi pakai bahasa Jepang. Nanti aku kasih subtitlenya ini ya. 1941年12月8日、日本はハワイの真珠湾にあるアメリカの海軍基地を攻撃し、ほぼ同時にイギリス領のマレー半島にも上陸しました。Nah, kalau Shinjuan di Hawaii, itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya Pearl Harbor. Nah, ini jadi kalau di Amerika itu ada apa namanya kayak kalimat ya. Remember Pearl Harbor. Oke, berikutnya. こうして日本はアメリカやイギリスとも戦争を始め、戦場は東南アジア各地から太平洋の島々にまで広がっていきました。berikutnya。日本は初めは勝利を重ね、東南アジア各地や太平洋の島々を次々に占領しました。Nah, selanjutnya, 占領した地域で日本軍は住民を労働に当たらせたり、戦争に必要な資源や食料を取り立てたりしました。Jadi teksnya artinya tentara Jepang itu suruh bekerja keras dan malah kayak merebut ya makanan sama resources-nya. Kalau resources itu bahasa Indonesianya sumber ya kalau nggak salah. Oke, berikutnya. そのため、日本の支配に対する抵抗運動が起こるようになりました。Terus di sini ada peta juga. Ini kayak gini. Ini ada petanya. Ini Jepang. Ini ada tulisannya Jawa. Itu bukan Indonesia ya. Tapi cuma gitu aja.
Gimana ya kalau menurut kalian itu? Cukup nggak? Kalau menurut aku kurang ya, kayak sejarah dunia, maksudnya sejarah Indonesia juga. Itu nggak cuma sejarah Indonesia sih, tapi sejarahnya kayak kayak dijajah oleh Jepang itu. Nah, jadi menurut aku ya, pendapat aku sendiri itu orang Jepang, maksudnya anak-anak di sekolah SD itu harus belajar tentang sejarah dunia itu lebih banyak ya. Karena ini memang fakta kan, ini kayak negara Jepang itu sudah pernah menjajah beberapa negaranya gitu. Loh, tapi emang gitu aja. Ini emang sejarah tentang Indonesia itu emang gak ada ya? Mungkin aku ini bisa cari kata Indonesia dari indeks ya. Nggak ono, dipakai nggak ono. Nah, jadi yang pertama yang tadi ini kan lebih kayak sejarah Jepang kan. Jadi semoga ya mungkin di dalam buku pelajaran ini ada sejarah dunia itu lebih banyak daripada yang tadi ya. Oh iya ada nih. Ini ada tulisannya Sekai no Naka no Nihon. Ini artinya maksud halaman ini maksudnya orang Jepang sama negara Jepang itu tidak bisa hidup tanpa ada berhubungannya sama negara yang lainnya gitu. Terus ini ada beberapa gambarnya kayak ini nggak gitu, Nigeria sama Egypt, Myanmar, India, Australia gitu, Rusia. Sayangnya nggak ada Indonesia. Tapi emang bergantung juga sih ini kan negara Jepang itu sama Indonesia. Nah, terus di sini ada beberapa negaranya buat survei DW. Ini ada Hankoku, Korea, Amerika, Cina, sama Saudi Arabia. Kenapa? Karena negara Jepang itu bergantung Saudi Arabia itu oli minyak. Ternyata hubungan sama Indonesia itu nggak ada ya. Ternyata di buku pelajaran ini sama ini tidak ada tulisannya Indonesia. Kayaknya nggak ada ya. Itu cuma adanya Jawa aja. Itu kalau aku berasa kayak sedih ya. Karena aku lagi belajar tentang Indonesia. Maksudnya bahasa Indonesia sama sejarah sama budaya juga. Ekonomi juga di kuliah. Dan aku udah tahu kalau orang Indonesia itu hampir semuanya sudah tahu negara Jepang. Nah, jadi hari ini temanya agak pendidikan sama agak sensitif buat saya sama kalian juga. Pokoknya saya itu masih tetap mau belajar tentang Indonesia, bahasa Indonesia juga, biar bisa berkomunikasi sama orang Indonesia juga. Dan sekarang generasi kita itu kebanyakannya tidak pernah mengalami perangnya. Masa depan juga kita itu harus usahakan dulu ya, itu biar nggak ada perang lagi. Tapi kalian tolong ingat ya, untuk video kali ini bukan tujuannya aku mau membenarkan perangnya. Maksudnya ada sejarahnya yang Jepang itu pernah jajah negara yang lainnya gitu. Malah aku mau cuma kasih tahu aja ini bagaimana orang Jepang, maksudnya anak-anak di sekolah SD itu belajar tentang dunia termasuk Indonesia gitu. Nah, jadi pendapat saya sendiri itu orang Jepangnya harus belajar tentang dunia lebih dari kecil ya. Karena negara yang lainnya itu belajar dari kecil. Kalau di Jepang gimana? Itu. Hai, jadi hari ini sampai sini aja ya. Terima kasih banyak ya sudah nonton buat kali ini. Kalau kalian ada ide yang mau aku membahas tentang sejarah Jepang atau apapun, silahkan share di bawah ya, di komen ya. Nah, arigatou gozaimashita. Iku wes mau ya? Ya wes. Aduh. Soalnya konco-koncoku wes ndelok konten kareki. Iya, memang kurang ajar sih negara Jepang biyen yo. Nek perang iku nggak ono sing benar yo. Kayaknya Hiroki itu lagi sedih yo. Apa? Emang hubungannya jelek ya? Oh, nggak apa-apa. Soalnya kan kita itu sahabat ya. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti kita itu bisa bicara. Pokoknya dia itu cuma mau kasih tahu aja gimana anak-anak di Jepang itu belajar tentang sejarah gitu. Nah, jadi semoga orang Jepang tuh belajar tentang sejarah dunia itu lebih banyak. Dan hubungannya negara Indonesia sama Jepang itu tetap bagus untuk masa depannya juga. Amin ya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi.